Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Danu Aristianto selaku dosen pengampu mata kuliah Fiqh Siasah. Di sini saya dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Reza Abdul Aziz Taufik dengan NIM 192111242 dan Mas Is Gunawan dengan NIM 192111242. Saya dari kelompok 9, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan siapa sebenarnya tokoh fikih siasah yang bernama Syekh Abdul Wahab Khalaf serta pemikirannya itu apa. Nah, bagi Anda yang mau tahu silahkan simak video ini. Nggih. Bisa kita lihat ini foto dari Syekh Abdul Wahab Khalaf. Nah, kita akan membahas satu, biografi Abdul Wahab Khalaf, yang kedua karya-karya Abdul Wahab Khalaf, yang ketiga pemikiran politik Abdul Wahab Khalaf, dan yang seterusnya 4, 5, 6 itu akan dijelaskan oleh Mas Is Gunawan. Pemikiran budaya Abdul Wahab Khalaf, qawaid usuliyah tasyriyah dalam bingkai pemikiran Abdul Wahab Khalaf, konsep ijma menurut Abdul Wahab Khalaf. Nah, yang pertama, biografi Abdul Wahab Khalaf. Abdul Wahab Khalaf adalah seorang tokoh yang cukup terkenal di kalangan akademisi Islam, terutama dalam bidang syariah Islam. Hal ini tidak lain dikarenakan karyanya di bidang fikih banyak dirujuk oleh pengkaji studi fikih dan usul fiqh atau bisa disebut Islamic law. Abdul Wahab Khalaf lahir di sebuah desa Mesir yang bernama Khufruziyat pada bulan Maret. Ia adalah salah satu ulama yang cerdas. Pada saat berusia 12 tahun ia sudah mampu menghafal Al-Quran 30 juz secara sempurna. Wow, keren sekali. Setelah hafalan Al-Quran selesai, Abdul Wahab Khalaf kemudian meneruskan studinya di Mesir, yaitu di negaranya sendiri. Di usianya ke-22 tahun, ia sudah membangun sekolah hukum yang bernama Al-Qadha' Al-Syar'i. Ia pun menjadi salah satu tenaga pengajar di sekolah tersebut yang secara resmi ia didirikan pada tahun 1915 Masehi. Namun sayangnya pada tahun 1919 ia terpaksa meninggalkan sekolah yang ia bangun sendiri karena ia sibuk berjuang untuk kemerdekaan Mesir dari penjajahan Inggris. Selanjutnya ia diangkat menjadi hakim atau qadhi pada Mahkamah Syariah pada tahun 1920 Masehi. Dan pada beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1924, ia dipilih untuk menjadi menteri di Badan Perwakafan, yaitu di masa sekarang. Karirnya ia dipilih untuk menjadi menteri di Badan Perwakafan hingga sampai sekarang. Karirnya di pemerintahan tidak berlangsung lama karena ia memutuskan untuk fokus pada pengabdian di bidang pendidikan. Pada tahun 1931 ia diangkat menjadi peneliti pada Mahkamah Syariah. Setelah itu ia juga dipilih untuk menjadi dosen Fakultas Hak Asasi Manusia di Universitas Kairo.
Selain aktif memberikan kuliah di Universitas Kairo, ia juga menjadi dosen di beberapa kampus lain di Mesir. Kesibukan lainnya selain mengajar adalah aktif dalam dunia organisasi. Sebab itu ia sering berkunjung ke beberapa negara Arab. Setelah menjadi anggota suatu perkumpulan bahasa Arab, ia membuat kamus tentang Al-Quran yang ia beri nama Mu'jamal Al-Quran. Keren sekali sahabat. Selain buku ini, tulisannya yang paling dikenal dan terbesar ke berbagai belahan dunia muslim adalah buku tentang usul fiqh yang ia beri nama Ilmu Usul Fiqh. Selain dua buku tersebut, ia banyak melahirkan karya-karya lainnya. Di antaranya berupa makalah yang dipublikasikan oleh majalah Qadha Al-Syar'i. Ia wafat pada tahun 1956 tanggal 20 Januari setelah berjuang melawan penyakitnya selama 1 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepanjang hayatnya beliau mengunjungi banyak negara-negara Arab untuk mencari dan mempelajari naskah-naskah serta manuskrip lama. Beliau juga dipercaya menjadi dewan pakar di Arabic Language Academy atau yang disebut Mujama' al-Lughahal Arabiyah. Beliau sering pula menjadi penceramah di radio dan televisi Mesir. Dan selama bertahun-tahun pula beliau rutin mengisi pengajian tafsir di auditorium Darul Hikmah Kairo. Dalam perjalanan ilmiahnya, beliau pernah terlibat kontroversi ilmiah dengan Syekh Ali Abdul Razik tentang politik dan kekuasaan dalam Islam. Seperti diketahui bahwa Syekh Ali Abdul Razik menyatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang kekuasaan politik, sedangkan Syekh Abdul Wahab Khalaf punya pandangan yang berbeda. Pemikiran kontroversial beliau yang lainnya adalah tentang kehalalan aktivitas perbankan, yang mana beliau melontarkan pandangan yang berbeda dengan para ulama di masa itu, yang mana beliau memperbolehkan berinteraksi dengan perbankan. Namun menurut Syekh Sayyid Sabiq, penulis fikih sunnah, pandangan tersebut muncul karena persepsi Abdul Wahab Khalaf tentang transaksi perbankan yang keliru. Dan setelah beberapa pakar menjelaskan kepada beliau tentang hakikat perbankan, justru beliau berbalik pandangan dan mengatakan kalau begitu bank-bank tersebut harus ditutup. Yang selanjutnya, yang kedua, karya-karya Abdul Wahab Khalaf. Abdul Wahab Khalaf merupakan seorang yang dikenal di kalangan akademisi Islam, terutama Fakultas Syariah, dikarenakan kitab fikih karangan beliau dijadikan banyak referensi. Beliau meninggalkan banyak karya tulis yang diwariskan hingga generasi sekarang dan menjadi bahan rujukan utama dalam berbagai disiplin ilmu. Adapun karya-karya yang beliau ciptakan agar ilmu dan pemikiran tersebut tidak terputus, di antara karya-karya beliau adalah sebagai berikut. Ada karya ilmu usul al-fiqh, ahkam al-ahwal al-syakhsiyah, khulasah al-tashri' al-islami, syarh wa fili kanunai al-waq wa al-mawaris, al-siyasah al-syar'iyah, al-sulutat
salas fi al Islam, Nurmin al Islam. Yang terakhir Nurmin al Islam. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, pemikiran politik Abdul Wahab Khalaf. Seorang ahli usul fiqh Mesir, Abdul Wahab Khalaf, yang ternyata seorang ulama usul fiqh kontemporer. Beliau juga seorang pemikir politik Islam yang patut dicermati. Di antara pemikiran politik beliau yang fundamental dalam melihat pemikiran politik beliau selanjutnya adalah ketika beliau memberi definisi tentang siasah syar'iyah sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara yang bernuansa Islam yang menjadi terrealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudorotan dengan tidak melanggar ketentuan syariat meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid. Yang dimaksud dengan urusan umum dalam pemerintahan Islam adalah segala sesuatu tuntutan zaman, kehidupan sosial dan sistem, baik yang berupa undang-undang, hukum, peradilan dan lembaga eksekutif, keuangan maupun dalam hubungan luar negeri. Dari definisi ini beliau kelihatan sangat menekankan maslahah dalam pengaturan negara. Sebagai seorang ahli usul fiqh, pemikiran politik beliau juga tidak bisa lepas dari konstruk dasar hukum dan syariat. Beliau mengatakan bahwa pemerintahan harus ada dalam upaya melaksanakan prinsip-prinsip syariat Islam dan kemaslahatan umat. Salah satu bentuk pemikiran politik beliau adalah bahwa bentuk suatu pemerintahan tercermin pada batas-batas hubungan antara pemerintahan dan rakyat serta perimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan rakyat, sehingga rakyat dapat memberi kontrol pada pemerintahan bebas sesuai haknya agar kebijakan pemerintah dapat selaras dengan tujuan adanya pemerintahan itu sendiri, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat. Menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa dalam setiap umat menginginkan terwujudnya kemaslahatan mereka bersama. Dengan dasar ruh maslahah ini terbuka kesempatan lebar untuk membuat undang-undang maupun hukum yang sesuai dengan perkembangan keadaan demi terwujudnya kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan dalam Islam menghendaki pemerintahan konstitusional yang bersendikan musyawarah. Kewenangan kepala negara berasal dari rakyat dan adanya pertanggungjawaban kepala negara, maka konsekuensinya, kata Abdul Wahab Khalaf, harus ada pembagian kekuasaan. Ia menyebutkan kekuasaan negara dan didelegasikan kepada: 1. Kekuasaan membuat undang-undang, 2. Kekuasaan peradilan dan kehakiman, 3. Kekuasaan melaksanakan undang-undang. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Is Gunawan. Monggo Mas Is Gunawan. Is Gunawan. Saya akan meneruskan dari Mas Reza. Langsung saja ke materinya. Pemikiran budaya Abdul Wahab Khalaf. Pemikiran budaya Abdul Wahab Khalaf dipengaruhi oleh aspek budaya di masa lalu. Abdul Wahab Khalaf menjadi salah satu aktivitis yang memperjuangkan revolusi Mesir untuk lepas dari pengaruh kolonialis Inggris.
Ketika kemerdekaan itu sudah terrealisasi, Abdul Wahab mulai menekuni disiplin ilmu tertentu, yakni hukum positif. Beliau mulai mempelajari seluk-beluk hukum, membaca dan mempelajari hukum-hukum dari Inggris, Belanda, Prancis, dan negara-negara barat lainnya. Abdul Wahab Khalaf merupakan seorang yang multitalenta. Beliau mampu menjadi bakat Islam dalam dua bidang aspek keilmuan sekaligus, yang implementasi mampu mengonstruksi Al-Quran dan hadis dalam usul fikih, seperti meneliti 4 hal: mengenai al-adilah syariah syar'u man qalbana, mengenai al-kham syariah asal mula sebuah hukum, mengenai al-qaid usuliyah al-quliyah, mengenai al-waid usuliyah astrasiyah. Selanjutnya qawaid usuliyah tarsiyah dalam bingkai pemikiran Abdul Khalaf. Abdul Khalaf tidak memberikan definisi yang jelas terhadap tema qawaid usuliyah tarsiyah. Dalam literatur usul fikih hanya dikenal istilah qawaid usuliyah, qawaid fikih. Begitu banyak definisi kaidah usuliyah kalangan ahli usul fikih. Muhammad Syarif Mustafa mengambil intisarinya dengan pengertian aturan, syarat, atau mengunggulkan satu pendapat fikih jika terjadi pertentangan. Dalam konteks ini, qawaid usuliyah tarsiyah bisa dipahami sebagai sebuah aturan umum yang digunakan untuk menggali dasar-dasar pembentukan syariat Islam dilihat dari aspek pensyaratan. Dalam bukunya Ilmu Fikih Khalaf, qawaid usuliyah dibuat oleh ulama-ulama usul fikih. Ada 5 kaidah yang ditawarkan olehnya. 1. Al-maqsad al-a. 2. Ma huwa qullah wa huwa mukallaf. 3. Maksyuhu aktihu fihi naqska al-hum ta'awuz wal tarji. Selanjutnya, konsep ijma menurut Abdul Wahab Khalaf. Dalam kitabnya Ilmu Usul Fikih, Abdul Wahab mendefinisikan ijma adalah kesepakatan seluruh mujahid Islam menunjukkan suatu sesudah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syariat terhadap peristiwa. Dari pengertian tersebut maka dikesimpulan bahwa rukun ijma ada 4. 1. Pertama, adanya kesepakatan yang bulat. 2. Mujahid muslim memfokuskan diri pada perumusan tersebut. 3. Kesepakatan dimulai dengan pemaparan pendapat dari semua mujahid. 4. Kesepakatan itu harus bulat. Menurut Abdul Wahab, ditinjau dari segi menghasilkan hukum ijma itu 2 macam, yaitu pertama ijma syariah, yaitu kesepakatan mujahid terhadap hukum mengenai suatu peristiwa secara bulat dan jelas. Masing-masing mujahid bebas mengeluarkan pendapatnya. Hal ini terlihat kedua ijma sukuti adalah sebagian mujahid mengeluarkan pendapatnya dengan jelas, dengan sebagian lainnya mengeluarkan pendapat dengan samar. Ijma terjadi apabila syarat-syarat telah dipenuhi dengan gambaran-gambaran orang yang terdiri dari mujahid. Dunia Islam orang mengetahui terjadi setiap mujahid memberikan pandangan secara jelas. Hukum atas peristiwa tersebut yang telah disepakati menjadi undang-undang yang harus diikuti seluruh umat Islam, dan sebagai mujahid di masa dilarang dan mengkajinya sebagai sebuah kajian ijtihad. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya kembali ke moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 9. Apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang tepat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada penjelasan kami atau presentasi kami yang kurang lengkap, bisa kita ngopi sama-sama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.